Lena adalah seorang wanita sederhana yang tumbuh dalam keluarga kecil di desa. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang tekun. Meski hidup mereka serba terbatas, Lena dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai kesederhanaan. Lena tumbuh menjadi wanita yang lembut, penyabar, dan selalu berusaha melihat sisi baik dalam segala hal. Ketika Sofyan melamar Lena, ia merasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Sofyan adalah seorang pria kota yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan tetap. Dengan modal cinta yang mendalam, Lena yakin pernikahan mereka akan membawa kebahagiaan yang ia impikan. Ia meninggalkan desanya dan keluarga tercintanya untuk memulai hidup baru bersama suaminya. Namun, sejak awal, Lena merasakan ada ketidaksukaan dari Juleha, ibu Sofyan. Di hari pertama Lena menginjakkan kaki di rumah keluarga Sofyan, ia disambut dengan pandangan dingin dari Juleha. Wanita itu, yang dikenal keras kepala dan perfeksionis, merasa bahwa Lena tidak cukup baik untuk anaknya. "Kenapa kamu pilih dia, Sofyan? Bukannya ibu sudah bilang, cari istri yang cantik, dari keluarga baik-baik?" Keluh Juleha di ruang tamu, tanpa mencoba menyembunyikan suaranya dari Lena. Sofyan hanya menjawab dengan senyum, mencoba meredakan suasana. "Ibu, Lena orang baik. Dia bisa menjaga rumah dan keluarga kita." Lena mendengar percakapan itu dari dapur. Meski hatinya terasa perih, ia berusaha menenangkan diri. Dalam hati, ia bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari keluarga ini. Sejak itu, Lena berusaha keras mengambil hati mertuanya. Ia bangun lebih awal setiap pagi untuk memasak sarapan bagi seluruh keluarga. Makanan yang ia siapkan selalu penuh perhatian, meski seringkali tidak dihargai. "Kurang garam," komentar Juleha dingin, bahkan ketika masakan Lena sebenarnya sudah sempurna. Selain memasak, Lena juga membersihkan rumah dari pagi hingga malam. Ia mencuci pakaian suaminya, ibu mertuanya, dan bahkan bapak mertuanya dengan tangan, meskipun ada mesin cuci di rumah itu. Semua ia lakukan dengan harapan bisa mendapatkan sedikit pengakuan dari Juleha. Namun, apapun yang Lena lakukan, tidak pernah cukup di mata ibu mertuanya. "Kamu ini lambat sekali. Kalau seperti ini terus, Sofyan bisa menyesal menikah denganmu," kata Juleha suatu hari saat Lena membersihkan ruang tamu. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Lena, tapi ia hanya tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Keadaan menjadi lebih sulit setelah kelahiran anak pertama Lena dan Sofyan. Proses melahirkan yang sulit membuat tubuh Lena lemah dan wajahnya tampak lebih letih. Karena fokus mengurus bayi mereka yang sering sakit-sakitan, Lena tidak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri. "Kamu lihat diri kamu di cermin gak, Len? Dulu aja gak terlalu cantik, sekarang tambah kusut begini," ujar Juleha suatu malam ketika Lena duduk di ruang keluarga sambil menyusui bayinya. Sofyan yang mendengar ucapan ibunya tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya diam, seolah setuju dengan apa yang dikatakan Juleha. Meski begitu, Lena tetap berusaha menjalankan tanggung jawabnya. Ia tahu dirinya tidak sempurna, tapi ia yakin bahwa cinta dan pengorbanan adalah kunci utama untuk membangun rumah tangga. Lena mulai merasakan bahwa tidak ada yang berubah. Perjuangannya untuk diterima oleh keluarga suaminya hanya menjadi beban tambahan. Juleha tetap menganggapnya rendah, sementara Sofyan, yang awalnya mendukungnya, mulai menunjukkan tanda-tanda tidak puas. Lena sering menangis di malam hari ketika Sofyan sudah tidur. Ia menatap wajah suaminya dengan perasaan campur aduk, cinta, kecewa, dan putus asa. Dalam hati, ia bertanya-tanya, "Apakah aku salah memilih? Apakah aku tidak cukup baik?" Meski begitu, Lena tetap bertahan. Ia mencintai Sofyan dan ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, terutama untuk anaknya yang masih kecil. Baginya, hidup adalah tentang berjuang. Meski seringkali rasa lelah dan kesedihan terasa begitu berat untuk ditanggung sendiri, hari-hari Lena terus berjalan seperti itu, diwarnai oleh usaha tanpa henti dan penghargaan yang tak kunjung datang. Hingga suatu ketika, ia mulai merasa bahwa semua pengorbanannya mungkin tidak akan pernah cukup untuk memenangkan hati orang-orang yang seharusnya mencintainya apa adanya. Keadaan semakin sulit bagi Lena setelah melahirkan anak pertamanya. Tubuhnya, yang dulu ramping berubah lebih berisi,
kulitnya yang halus menjadi kasar akibat kurangnya perawatan. Namun, di tengah perjuangannya mengurus bayi, rumah, dan keluarga suaminya, Sofyan mulai terpengaruh oleh ucapan ibunya, Juleha. Juleha, yang sejak awal tidak menyukai Lena, kerap menyampaikan keluhannya kepada Sofyan. "Lihat istrimu itu, Sofyan. Seperti tidak punya waktu untuk merawat diri. Kamu kan suami, harusnya kamu pantas mendapatkan yang lebih baik," ujarnya. Awalnya Sofyan mencoba membela Lena. "Ibu, Lena sibuk. Dia bekerja keras untuk kita semua," jawabnya sambil berusaha menyudahi pembicaraan. Namun, kata-kata Juleha selalu terngiang di telinganya. Lambat laun, Sofyan mulai melihat Lena dengan sudut pandang berbeda. Di tempat kerja, Sofyan bertemu dengan Sinta, rekan barunya yang ceria dan penuh perhatian. Sinta adalah wanita muda yang pintar berbicara, selalu rapi, dan memiliki senyuman manis yang memikat. Ia sering mendekati Sofyan dengan alasan pekerjaan, tapi ada niat tersembunyi di balik kedekatan itu. "Sofyan, kelihatannya kamu capek. Aku bawakan kopi, biar semangat lagi," ujar Sinta sambil menyerahkan cangkir kopi panas. Awalnya, Sofyan menganggap itu hanya sekadar kebaikan rekan kerja, tetapi perhatian-perhatian kecil itu membuatnya merasa dihargai. Sinta tidak hanya berhenti di kantor. Ia mulai mendekati keluarga Sofyan. Suatu hari, ia datang ke rumah Sofyan dengan membawa sekotak kue. "Ini aku buat sendiri, Tante Juleha. Aku dengar Tante suka manisan," katanya sambil tersenyum lebar. Juleha langsung terpikat. "Oh, Sinta, kamu ini perempuan yang baik sekali. Kalau saja semua wanita seperti kamu," kata Juleha dengan nada memuji. Sejak saat itu, Sinta sering berkunjung ke rumah Sofyan. Ia membawa makanan, hadiah kecil, dan senyumnya yang ramah. Hubungannya dengan Juleha menjadi semakin dekat. Juleha bahkan mulai membandingkan Sinta dengan Lena secara terang-terangan. "Kenapa kamu tidak menikah dengan perempuan seperti Sinta, Sofyan? Dia pintar, perhatian, dan cantik pula. Tidak seperti Lena, yang hanya tahu mengurus bayi dan rumah," kata Juleha di hadapan Lena. Lena yang mendengar itu hanya diam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan Juleha. Namun, di dalam hati, ia merasa posisinya mulai tergeser. Hubungan Lena dan Sofyan pun mulai renggang. Sofyan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ketika di rumah, sikapnya berubah dingin. Ia tidak lagi berbicara dengan Lena seperti dulu. Bahkan, ia mulai mengkritik Lena untuk hal-hal kecil. "Kenapa rumah ini berantakan, Len? Kamu kan di rumah sepanjang hari. Apa saja yang kamu lakukan?" tanya Sofyan suatu malam. Padahal, Lena baru saja selesai membersihkan dapur setelah seharian merawat anak mereka yang sedang demam. Lena hanya menjawab dengan suara pelan, "Maaf, Mas, aku akan bereskan lagi." Namun, kehadiran Sinta mulai membuat posisi Lena semakin terancam. Sinta, yang licik, mulai menyebarkan cerita bahwa Lena tidak mampu menjaga rumah tangga dengan baik. Ia sering membicarakan Lena kepada Juleha dengan nada kasihan, seolah-olah peduli. "Kasihan Tante Juleha, ya. Sepertinya Lena terlalu sibuk dengan bayi sampai lupa merawat rumah. Mungkin dia butuh bantuan," kata Sinta dengan nada manis, tetapi menyelipkan sindiran tajam. Juleha, yang sudah tidak menyukai Lena, semakin percaya pada cerita Sinta. Ia mulai terang-terangan mengatakan bahwa Sinta lebih cocok menjadi istri Sofyan. Perempuan seperti Sinta itu yang pantas jadi istri. Dia tahu bagaimana mengambil hati keluarga suaminya. Tidak seperti Lena, yang bahkan untuk berbicara dengan saya saja jarang, ujar Juleha di depan Sofyan. Sikap Juleha yang terus memuji Sinta membuat Lena semakin merasa terasing di rumahnya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang awalnya ia anggap hanya teman kerja suaminya, kini menjadi ancaman terbesar dalam rumah tangganya. Sofyan, yang semakin sering menghabiskan waktu dengan Sinta, mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai suami. Ia jarang membantu Lena mengurus anak mereka, bahkan seringkali meninggalkan Lena sendirian di rumah dengan alasan pekerjaan yang mendesak. Namun, Lena tetap bertahan. Ia terus menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu dengan sabar, meski hatinya terluka setiap kali melihat Sofyan tersenyum bahagia
saat menerima makanan atau hadiah dari Sinta. Lena mulai menyadari bahwa perjuangannya untuk mempertahankan rumah tangga tidak lagi cukup. Ia merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, menunggu saat segalanya runtuh. Meski begitu, Lena tetap berharap bahwa Sofyan akan menyadari kesalahan dan memilih untuk kembali kepadanya. Namun, harapan itu semakin jauh ketika Juleha, yang kini benar-benar menyukai Sinta, mulai menyusun rencana untuk menggantikan Lena. Sofyan, kamu harus pikirkan masa depanmu. Kalau terus seperti ini, hidupmu akan hancur. Lena itu hanya membebani, ujar Juleha dengan nada tegas. Sofyan, yang sudah terpengaruh oleh ibunya dan perhatian Sinta, mulai mempertimbangkan ucapan itu. Ia merasa bahwa mungkin Lena memang bukan pasangan yang tepat untuknya. Meski hatinya masih menyimpan sedikit rasa cinta, tekanan dari ibunya, dan kedekatannya dengan Sinta membuatnya mulai berpikir untuk melepaskan Lena. Lena, yang menyadari perubahan sikap Sofyan, merasa semakin terpuruk. Ia tidak lagi bisa melihat cinta di mata suaminya. Namun, di tengah segala kesulitan, Lena tetap berusaha bertahan, meski ia tahu posisinya semakin lemah. Kehadiran Sinta bukan hanya menjadi ujian bagi Lena, tetapi juga menjadi awal dari keretakan rumah tangganya yang sudah rapuh. Lena hanya bisa berharap bahwa kesabarannya akan membuahkan hasil, meskipun tanda-tanda kehancuran semakin jelas terlihat di depan matanya. Hubungan Lena dan Sofyan semakin renggang seiring berjalannya waktu. Perhatian Sofyan yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan acuh. Juleha, yang sejak awal tidak pernah menerima Lena, semakin berusaha menyingkirkan menantunya itu dari kehidupan Sofyan. Kamu sudah lihat sendiri kan, Sofyan? Lena itu hanya membawa beban untuk kita semua. Dia bahkan tidak bisa merawat dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Sampai kapan kamu mau bertahan dengan dia? Ujar Juleha suatu malam dengan nada penuh penekanan. Sofyan terdiam. Meski hatinya merasa bersalah, ia tidak bisa mengabaikan pengaruh ibunya. Tekanan dari Juleha dan kedekatannya dengan Sinta mulai mengaburkan ingatannya akan janji pernikahannya dengan Lena. Pada suatu hari, saat Lena sedang menyuapi anak mereka yang masih kecil, Juleha mendekatinya di dapur. Lena, aku ingin bicara. Lena menoleh, mencoba membaca ekspresi di wajah mertuanya yang tampak serius. Ada apa, Bu? Kamu harus sadar diri. Kamu bukan istri yang pantas untuk Sofyan. Aku sudah bicara dengan dia, dan kami sepakat. Lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Kamu tahu sendiri, Sinta lebih cocok untuk menjadi istri Sofyan, kata Juleha tanpa ragu. Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong bagi Lena. Ia menatap Juleha dengan mata berkaca-kaca, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Di sudut hatinya, ia berharap Sofyan akan membela dirinya. Namun, harapannya hancur ketika Sofyan pulang malam itu dan membicarakan hal yang sama. Lena, aku rasa ini yang terbaik untuk kita semua. Maafkan aku, tapi aku pikir kita sudah tidak bisa hidup bersama lagi. Kamu terlalu berbeda dengan apa yang aku harapkan. Kata-kata itu menghancurkan hati Lena. Ia tidak menyangka suaminya, yang pernah berjanji akan mencintainya selamanya, kini berdiri di sisi ibunya dan Sinta. Lena mencoba membujuk, menangis, dan meminta Sofyan untuk mengingat kembali kenangan mereka, tetapi semuanya sia-sia. Ambil barang-barangmu, Len. Kamu bisa pergi besok, kata Sofyan dengan nada datar, seolah-olah pernikahan mereka tidak pernah berarti apa-apa. Dengan hati yang hancur, Lena mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa pakaian dan beberapa benda pribadi. Di pagi yang dingin, ia meninggalkan rumah yang dulu ia impikan akan menjadi tempat penuh kebahagiaan. Di pelukannya, ada anaknya yang masih kecil, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lena menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu jauh dari mewah, tetapi cukup untuk ia dan anaknya berteduh. Hari-harinya di rumah itu dipenuhi air mata dan kesedihan. Lena sering terjaga di malam hari, menatap dinding kosong sambil bertanya-tanya apa yang salah dalam hidupnya. Namun, di tengah kesedihannya, Lena menemukan sebuah kotak lama yang sudah lama ia lupakan.
Kotak itu adalah tempat ia menyimpan tabungan selama bertahun-tahun. Hasil dari kerja kerasnya sebelum menikah. Dengan tangan gemetar, Lena membuka kotak itu dan menemukan uang simpanan senilai 500 juta rupiah. Air mata Lena mengalir lagi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Uang itu seolah menjadi harapan baru baginya. Ia merasa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di saat ucapan itu menjadi penyemangat bagi Lena. Ia mulai mendapatkan pelanggan tetap dan tokonya perlahan berkembang. Dalam beberapa bulan, toko roti kecil Lena menjadi salah satu yang paling dikenal di pasar. Lena tidak hanya fokus pada bisnisnya, tetapi juga pada anaknya. Ia memastikan bahwa meskipun sibuk, ia tetap memberikan waktu untuk bermain dan merawat anaknya. Di tengah kesibukannya, Lena merasa bahwa hidupnya mulai memiliki tujuan lagi. Meski Lena telah menemukan jalan baru dalam hidupnya, bayangan masa lalunya masih sering menghantui. Ia masih ingat bagaimana Juleha memperlakukannya, bagaimana Sofyan mengusirnya, dan bagaimana Sinta menghancurkan rumah tangganya. Namun, Lena tidak lagi larut dalam kesedihan. Ia percaya bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Setiap malam, setelah anaknya tidur, Lena sering duduk di ruang tamu kecilnya sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Ia tersenyum kecil, merasa bangga pada dirinya sendiri. Meski telah dikhianati dan ditinggalkan, Lena mampu membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan membangun hidup yang lebih baik. Di sisi lain, Lena mulai menyadari bahwa kehidupannya di rumah kontrakan itu jauh lebih tenang daripada ketika ia tinggal bersama keluarga Sofyan. Ia tidak lagi harus mendengar kritik Juleha atau menghadapi sikap dingin Sofyan. Lena merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Hidup Lena yang dulu penuh dengan air mata kini mulai diwarnai dengan senyuman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Lena telah menemukan kekuatan di dalam dirinya yang selama ini tidak ia sadari. Dengan semangat yang terus menyala, Lena melangkah ke depan, meninggalkan kenangan pahitnya di belakang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Lena tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan tak berdaya. Ia kini adalah sosok yang tegar, mandiri, dan penuh harapan. Lena memulai hari barunya dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Pagi-pagi buta, ia bangun sebelum matahari terbit. Rumah kontrakan kecilnya menjadi saksi dari setiap adonan yang ia uleni dengan penuh semangat. Suara oven yang berdenting dan aroma roti yang baru matang menjadi pengingat bahwa ia sedang membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang ia miliki sepenuhnya. Awalnya, usaha Lena berjalan perlahan. Toko rotinya, yang ia beri nama Roti Pelangi, menempati kios sederhana di pasar lokal. Ia memulai dengan menjual roti tawar, bolu, dan beberapa jenis kue lainnya. Pelanggan yang datang hanya sedikit, tetapi Lena tidak menyerah. Ia memanfaatkan waktu sepinya untuk mencoba resep baru. Ia menciptakan roti dengan rasa unik seperti pandan keju dan coklat kacang, yang jarang ditemukan di pasar. Dalam beberapa minggu, pelanggan mulai berdatangan. Kabar tentang kelezatan roti buatan Lena menyebar dari mulut ke mulut. Rasanya lembut sekali, Bu, kata seorang pelanggan tetap. Anak-anak saya selalu minta dibelikan roti ini setiap pagi. Lena tersenyum mendengar pujian itu. Setiap kata positif dari pelanggan menjadi bahan bakar yang menyemangatinya. Ia tahu bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi ia percaya bahwa ketekunan dan kerja keras akan membawa hasil. Tidak hanya menjual roti di pasar, Lena juga mulai menerima pesanan untuk acara-acara khusus seperti ketika Sofyan mencoba membicarakan masa depan mereka, Sinta dengan dingin berkata, "Mungkin kita tidak cocok, Sofyan. Aku tidak mau terjebak dalam hubungan yang tidak memberi masa depan." Pada akhirnya, Sinta memutuskan untuk meninggalkan Sofyan. Kepergiannya meninggalkan lubang besar dalam hidup Sofyan, tetapi juga membuka matanya akan kesalahan besar yang telah ia buat. Ia mulai teringat pada Lena, wanita yang ia abaikan dan lukai. Di tengah keterpurukan, Sofyan mendengar kabar tentang toko roti milik Lena yang sukses. Seorang teman lama menceritakan betapa terkenalnya Roti Pelangi.
Kamu tahu kan, Lena, istrimu dulu, dia sekarang punya toko roti yang sangat sukses. Aku sering beli di sana. Rotinya enak sekali. Kabar itu membuat Sofyan tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Lena, yang dulu ia anggap lemah, kini menjadi sosok yang sukses dan mandiri. Rasa bersalah mulai menghantui Sofyan. Ia sadar bahwa Lena adalah wanita yang luar biasa. Tetapi ia telah menyia-nyiakan cinta dan pengorbanannya. Sementara itu, Lena terus melangkah maju. Ia tidak lagi memikirkan Sofyan atau luka masa lalunya. Fokusnya hanya pada anaknya dan bisnis yang terus berkembang. Lena bahkan mulai memperluas usahanya dengan membuka cabang baru di pusat kota. Setiap malam, setelah selesai bekerja, Lena sering duduk di ruang tamu kecilnya sambil menghitung pendapatan hari itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupannya akan berubah sebesar ini. Dulu, ia adalah wanita yang penuh air mata dan kesedihan. Kini, ia adalah wanita yang mandiri, kuat, dan dihormati oleh banyak orang. Lena juga mulai membuka hati kepada orang-orang baru di sekitarnya. Ia menjalin pertemanan dengan para pedagang di pasar dan beberapa pelanggan tetapnya. Salah satu pelanggan, seorang pria paruh baya bernama Pak Herman, sering memberikan masukan untuk mengembangkan usahanya. Kamu harus coba jualan secara online, Lena. Sekarang banyak orang yang suka beli makanan lewat internet, kata Pak Herman suatu hari. Lena tertarik dengan ide itu. Ia mulai mempelajari cara menjual produknya secara online. Dengan bantuan seorang teman, Lena membuat akun media sosial untuk roti pelangi. Dalam waktu singkat, ia mulai menerima pesanan dari luar kota. Setiap langkah maju yang Lena ambil adalah bukti dari keteguhannya. Ia tidak lagi membiarkan masa, lalu mendikte hidupnya. Lena telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam anaknya, dan dalam usahanya. Ketika suatu hari Sofyan datang mencari Lena, ia tidak lagi melihat wanita yang lemah dan tak berdaya. Yang ia temui adalah seorang wanita yang berdiri dengan kepala tegak, penuh percaya diri. Lena, yang dulu selalu menundukkan kepala di hadapan Sofyan, kini mampu menatapnya dengan tenang dan berkata, "Aku tidak butuh kamu lagi, Sofyan. Aku telah menemukan hidupku sendiri." Sofyan hanya bisa menunduk, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Tetapi bagi Lena, itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru kehidupannya. Pagi itu, pasar kota penuh dengan hiruk-pikuk seperti biasa. Pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka, pembeli berlalu lalang, dan aroma makanan memenuhi udara. Lena, yang kini menjalani hidupnya dengan tenang, sedang sibuk membeli bahan-bahan untuk toko rotinya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada aura percaya diri yang terpancar darinya. Sementara itu, Sofyan berada di sudut pasar, mencoba mencari pekerjaan harian untuk menghidupi dirinya. Penampilannya jauh berbeda dari saat ia masih menjadi pegawai kantoran. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya tampak lusuh. Kehilangan pekerjaan dan kepergian Sinta telah membuat hidupnya berantakan. Ketika Sofyan melangkah di antara keramaian pasar, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang sangat ia kenal. Itu Lena. Sofyan berhenti sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lena tampak berbeda, lebih segar, lebih bahagia, dan lebih kuat. Hati Sofyan berdegup kencang. Ia merasa malu, tetapi juga ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul. Dengan ragu, ia mendekati Lena. "Lena," panggil Sofyan dengan suara pelan. Lena menoleh. Matanya membesar sejenak saat mengenali Sofyan, tetapi ia segera kembali tenang. "Oh, Sofyan, apa kabar?" tanyanya dengan nada netral. Sofyan terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Lena akan berbicara dengan nada setenang itu, tanpa sedikit pun emosi yang dulu sering ia lihat. Kesedihan, ketakutan, atau harapan. Aku baik-baik saja," jawab Sofyan akhirnya, meskipun jelas itu adalah kebohongan. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi perasaan bersalah menahannya. "Kamu kelihatan berbeda sekarang." Lena tersenyum tipis. "Terima kasih. Hidup terus berjalan, Sofyan. Aku hanya mencoba menjalani yang terbaik."
Sofyan merasa dadanya sesak. Ia teringat bagaimana Lena dulu selalu mencoba menyenangkan dirinya dan ibunya, meskipun tidak pernah dihargai. Kini, wanita itu berdiri di depannya sebagai seseorang yang berbeda. Lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bahagia tanpa dirinya. "Aku dengar tentang toko rotimu," kata Sofyan mencoba memulai percakapan. "Kamu sudah sukses sekarang, ya?" "Alhamdulillah ya, semua berkat kerja keras dan doa," jawab Lena. "Bagaimana denganmu, Sofyan? Apa kabar pekerjaanmu?" Pertanyaan itu membuat Sofyan tertunduk. Ia merasa malu mengakui kenyataan hidupnya. "Aku kehilangan pekerjaan, kantorku bangkrut, dan aku juga sudah tidak bersama Sinta lagi," ucapnya dengan suara pelan. Lena hanya mengangguk. Tidak ada rasa dendam atau kesenangan di wajahnya. Ia hanya merasa tenang. Sofyan melanjutkan, "Lena, aku ingin minta maaf. Aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku tidak pernah menghargai kamu. Aku salah." Lena menatap Sofyan sejenak. Hatinya tidak lagi sakit seperti dulu. Ia telah melepaskan beban masa lalu, menggantikannya dengan cinta untuk dirinya sendiri dan anaknya. "Aku sudah memaafkanmu, Sofyan. Sudah lama," kata Lena dengan lembut. "Tapi memaafkan bukan berarti aku lupa apa yang terjadi. Aku telah belajar banyak dari apa yang kamu dan keluargamu lakukan. Dan aku juga telah belajar untuk tidak kembali ke masa lalu." Sofyan merasa seperti dihantam palu. Ia tahu Lena telah berubah, dan tidak ada lagi ruang baginya di kehidupan wanita itu. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Tapi Lena, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama untuk anak kita." Lena tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu mengandung ketegasan. "Sofyan, aku menghargai niatmu, tapi hidupku sekarang sudah cukup baik tanpa kamu. Aku telah menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari, dan itu tidak berasal dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka." Sofyan tidak bisa berkata-kata. Ia tahu Lena tidak akan mengubah keputusannya. Di mata Lena, Sofyan melihat keteguhan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wanita yang dulu ia abaikan, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang tidak lagi membutuhkan dirinya. Lena mengakhiri percakapan itu dengan sopan. "Aku harus pergi. Anak kita sedang menunggu di rumah, dan aku masih harus mengurus toko. Jaga dirimu, Sofyan. Semoga kamu menemukan jalanmu sendiri." Sofyan hanya bisa menatap punggung Lena yang perlahan menghilang di antara keramaian pasar. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia buat. Lena melangkah pergi dengan perasaan lega. Pertemuan itu bukanlah sesuatu yang ia harapkan, tetapi itu memberinya kepastian bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak kembali ke masa lalu. Hidupnya kini penuh dengan harapan, cinta, dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Lena tahu bahwa masih banyak tantangan yang akan ia hadapi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa dirinya cukup kuat untuk menghadapinya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang bergantung pada orang lain untuk bahagia. Kini, ia adalah sosok yang berdiri tegak, penuh dengan cinta untuk dirinya sendiri dan anaknya. Dan Sofyan, ia hanya bisa menyesali apa yang telah hilang. Sosok Lena yang dulu ia abaikan, yang kini telah berkembang menjadi wanita luar biasa. Lena membuka toko rotinya pagi itu seperti biasa. Aroma roti yang baru matang memenuhi udara, menyambut pelanggan yang sudah setia datang sejak dini hari. Usaha roti pelangi kini tidak hanya setiap pagi, Lena menyempatkan diri menyapa pelanggannya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Bu Rina. Hari ini pesan roti favorit anak-anak lagi ya?" Sapanya dengan ramah. Hubungannya dengan para pelanggan tidak hanya sebatas penjual dan pembeli, tetapi lebih seperti keluarga. Toko Lena terus berkembang pesat. Ia berhasil membuka 3 cabang baru di kota yang berbeda. Selain itu, Lena juga mulai memberikan pelatihan gratis kepada para wanita yang ingin belajar membuat roti. Ia tahu betapa sulitnya memulai dari nol, dan ia ingin membantu mereka yang mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Di tengah kesibukan,
Lena tetap fokus pada perannya sebagai ibu. Anak semata wayangnya, Aisyah, kini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan cerdas. Lena selalu memastikan untuk meluangkan waktu bersamanya, meski jadwalnya padat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur, membuat kue, atau hanya bercanda. "Aku mau jadi seperti ibu kalau besar nanti," kata Aisyah suatu hari sambil mencelupkan jari kecilnya ke adonan kue. Lena tersenyum dan membelai rambut anaknya. "Kamu bisa jadi apa saja yang kamu inginkan, Nak. Yang penting, lakukan dengan cinta dan kerja keras." Di sisi lain kota, Sofyan menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Kehilangan pekerjaan, keluarga, dan Sinta membuatnya terpuruk. Ia kini bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap malam, ia sering termenung di kamar kontrakannya yang kecil, mengingat masa lalu dan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Rasa penyesalan terus menghantui Sofyan. Ia pernah mencoba menghubungi Lena lagi, tetapi Lena dengan tegas menjelaskan bahwa ia sudah melupakan masa lalu dan memilih untuk tidak membukanya kembali. Pesan itu membuat Sofyan semakin menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain melanjutkan hidupnya sendiri. Meski hidupnya sulit, Sofyan mencoba memperbaiki dirinya. Ia mulai mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Ia sadar, jika ia ingin mengubah hidupnya, ia harus memulai dari dirinya sendiri. Sementara itu, kabar tentang Lena sering terdengar di lingkungan tempat tinggal Sofyan. Banyak orang membicarakan kisah suksesnya. Bagi Sofyan, kabar itu menjadi pengingat bahwa Lena telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang luar biasa. Meski hatinya dipenuhi penyesalan, ia juga merasa bangga pada Lena. Lena, di sisi lain, tidak lagi memikirkan Sofyan. Baginya, masa lalu adalah pelajaran yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia lebih memilih untuk fokus pada apa yang ada di depannya, anaknya, usahanya, dan komunitas yang ia bangun. Pada suatu hari yang cerah, Lena diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara komunitas wanita. Tema acara itu adalah Bangkit dari Keterpurukan. Lena berdiri di atas panggung, mengenakan baju sederhana tetapi terlihat anggun dengan aura percaya dirinya. "Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya," Lena memulai pidatonya. "Saya kehilangan banyak hal, harga diri, kebahagiaan, dan harapan. Tetapi, di saat-saat sulit itu, saya belajar bahwa kita punya kekuatan untuk bangkit. Kita hanya perlu percaya pada diri sendiri, bekerja keras, dan tidak takut untuk memulai lagi." Para hadirin terdiam, mendengarkan setiap kata yang Lena ucapkan. Beberapa dari mereka menitikkan air mata, terinspirasi oleh perjalanan hidup Lena. "Saya bukan orang yang sempurna," lanjutnya. "Tetapi saya percaya, setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah menyerah pada hidup, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah." Pidato Lena diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Banyak wanita mendekatinya setelah acara itu, mengucapkan terima kasih atas cerita inspirasinya. Lena merasa bahagia karena ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga memberi harapan kepada orang lain. Hingga hari ini, Lena terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah lupa dari mana ia memulai, tetapi ia juga tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa dirinya. Lena adalah bukti nyata bahwa kesabaran, kerja keras, dan keberanian untuk memulai kembali adalah kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Dan di setiap